Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Adam Fabiano dengan NIM akhir 109 dari kelompok 3, praktikum penelitian operasional 1 dalam modul 4, metode transportasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemecahan masalah menggunakan software dari metode transportasi. Sebelum kita memecahkan masalahnya, mari kita terlebih dahulu untuk membaca permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, jadi untuk permasalahannya yaitu adalah suatu perusahaan PT XYZ yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut saat ini sedang memiliki permasalahan dalam pendistribusian barang hasil produksinya berupa roda tipe 428 karena biayanya yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, terdapat 5 perusahaan rekanan yang secara rutin memesan roda tipe 428 di PT XYZ sebagai berikut. Itu ada Astra Auto Parts atau AOP yang memesan sebanyak 65.459 unit. Terus ada Honda Genuine Parts atau HGP yang memesan 234.609 unit. Itu ada selanjutnya ada Kawasaki Genuine Parts atau KGP yang memesan sebanyak 300 unit. Yang selanjutnya itu ada Suzuki Genuine Parts atau SJP yang memesan sebanyak 11.659 unit. Yang terakhir itu ada Yamaha Genuine Parts atau YJP yang memesan sebanyak 59.759 unit. Kemudian PT XYZ memiliki 3 warehouse utama untuk menyimpan hasil produksinya sebelum dikirimkan ke customer. Berikut ini merupakan data berupa rata-rata kapasitas warehouse PT XYZ. Yang pertama itu ada warehouse Cilengsi yang menyimpan sebanyak 223.618 unit. Yang selanjutnya itu adalah warehouse Pulau Gadung yang menyimpan sebanyak 148.168 unit. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada warehouse DC Capung yang menyimpan sebanyak 178.214 unit. Nah, berikut ini merupakan data berupa biaya yang diperlukan dalam satuan rupiah untuk mengirim roda tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dan tampilnya. Nah, bantu perusahaan tersebut untuk mencari solusi optimal dengan menggunakan pendekatan masalah transportasi menggunakan software Microsoft Excel, POM-QM, dan RStudio. Nah, dari setelah kita membaca permasalahannya ini, kita bisa langsung mengerjakannya dalam ketiga software tersebut. Mari kita mulai. Nah, untuk software yang pertama, kita akan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, pertama, seperti tadi soal sudah ketahui, saya sudah menuliskan satuan biaya dari masing-masing permintaan dari tiap perusahaannya. Nah, di sini terdapat juga kapasitas dari masing-masing warehouse-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan bahwa si metode transportasi ini membutuhkan tambahan dummy atau tidak. Nah, di sini kita bisa langsung aja if di sini kita tulis sum, terus kita bagian kapasitas ini itu sama dengan sum ini semua pesanannya atau demand-nya itu kalau misalnya dia sama dengan itu dia akan memunculkan kata oke. Sedangkan kalau dia tidak sama atau jumlah rata-rata dari supply-nya sama demand-nya itu nggak sama, maka dia akan menampilkan tambahkan tambah dummy. Nah, di sini langsung kita enter aja. Nah, di sini dia menyatakan tambah dummy dikarenakan supply-nya itu lebih besar dibandingkan demand-nya. Nah, yang selanjutnya adalah kita langsung pindah ke tabel selanjutnya. Nah, ini nih selanjutnya adalah untuk menentukan berapa sih biaya optimal yang bisa
uh, dilakukan oleh si perusahaan PT XYZ tadi. Nah, di sini kita mulai dari kapasitasnya terlebih dahulu. Untuk di sini kita langsung aja sum dari ini. Ini bisa langsung kita ini aja. Nah, yang selanjutnya adalah di sini to sum dari sini. Ini bisa langsung kayak gini juga. Nah, yang selanjutnya ini untuk di sini itu adalah biaya minimum atau ininya. Itu kita bisa langsung sum product. Nah, ini kita ambil dari sini dengan di sini. Maka akan dihasilkan 0. Nah, yang selanjutnya kita langsung ke data, terus kita ke solver. Nah, di sini kita akan set objektifnya adalah di biaya minimumnya, karena kita mau mencari biaya terkecilnya atau biaya optimalnya untuk si perusahaan PT XYZ tersebut. Nah, untuk tujuannya kita ke minimum. Terus untuk by changing variable salesnya kita di sini kita yang bagian ini, terus kita enter aja. Terus untuk subject to the constraint-nya kita adalah yang pertama tuh ini dulu. Nah, ini dia lebih besar sama dengan. Kenapa lebih besar sama dengan? Dikarenakan si tadi kan kita sudah mengetahui nih, kenapa kan dia ada pernyataan tambah dummy dikarenakan si supply-nya atau permintaannya itu atau kapasitas karena supply-nya atau kapasitasnya itu lebih besar dibandingin dari si demand-nya atau pesanannya. Nah, jadi kita harus taruh lebih besar sama dengan uh, di supply-nya atau kapasitasnya. Nah, selanjutnya kita pencet add. Nah, di sini kita taruh di demand-nya. Nah, ini kita taruh sama dengan untuk constraint-nya kita taruh di bawah. Di sini kita pencet OK. Di sini kita pilih select solving method itu adalah simplex LP. Nah, di sini bisa langsung kita solve aja. Nah, maka di sini kita bisa tahu nih, akhirnya kita bisa mendapatkan jawaban di mana hasil yang optimalnya, biaya optimalnya itu adalah 39 juta 82.920 ribu. Nah, di sini nah, jadi di sini kita bisa mengetahui biaya optimalnya yaitu adalah 39.082.920 rupiah. Nah, dengan untuk mengantarkan ke perusahaan ke perusahaan AOP itu tuh lebih baik kita dari warehouse DC Cakung yang kena biayanya yaitu adalah 65.459. Nah, sedangkan untuk kita mengirim ke perusahaan HGP itu tuh lebih biayanya adalah 147.868 rupiah dari warehouse Pulau Gadung dan 86.741 rupiah dari warehouse DC Cakung. Nah, yang selanjutnya itu untuk mengirim ke perusahaan KGP. Nah, itu tuh biayanya itu adalah 300 rupiah dari warehouse Pulau Gadung. Nah, yang selanjutnya itu ada dari perusahaan SGP yang biayanya itu untuk dikirimkannya adalah 11.659 dari warehouse DC Cakung. Yang selanjutnya itu adalah YGP, perusahaan YGP, dia dikirimkan melalui warehouse Cilengsi dengan harga 59.759. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya di software Microsoft Excel. Yang selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM. Nah, jadi untuk software selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM. Nah, di POMQM ini kita langsung aja ke bagian sini, kita langsung pencet yang transportation. Nah, ini kita pencet. Ini untuk namanya saya namai booming.
Nah, dengan number of source-nya itu adalah 3 dan number of destination-nya itu adalah 5. Nah, di sini untuk objektifnya kita adalah minimum. Di sini mencet oke. Nah, di sini kita tinggal memasukkan datanya aja. Dikarenakan saya sudah tadi kita sudah menghitung di Microsoft Excel, jadi kita bisa copy paste aja data yang sudah kita temukan di Excel di Microsoft Excel. Nah, di sini kita sudah memasukkan semua data-data yang sudah kita peroleh. Nah, di sini kita bisa langsung aja pencet solve. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih, ini berarti apa yang tadi kita sudah hitung di Microsoft Excel itu adalah benar. Nah, dengan solusi optimal dengan biaya optimalnya itu adalah 39.082.920 rupiah. Nah, kita langsung ke shipping listnya. Di sini kita bisa melihat nih pembagian-pembagiannya itu mulai dari dari warehouse Cilengsi ke YGP. Untuk shipmentnya itu untuk berarti harganya itu adalah segini. Nah, ini merupakan penyelesaian masalah menggunakan software POMQM. Nah, yang selanjutnya saya akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dikarenakan untuk mempersingkat waktu, saya sudah menuliskan sintaks-sintaksnya agar mempermudah kita. Nah, kita langsung masuk aja ke pembacaan sintaks-sintaksnya. Nah, di sini kita harus menginstal dan mengaktifkan package dari LP Soft terlebih dahulu. Nah, di sini bisa langsung kita ini kita blok dulu. Kita langsung enter ya. Nah, lalu di sini kita library-nya kita okein. Nah, di sini kita bisa melihat nih bahwa CLP software sudah aktif. Nah, yang kemudian kita memasukkan datanya terlebih dahulu, yaitu adalah cost, yaitu adalah matrix dari C-nya itu adalah kita masukkan semua semua data yang sudah kita peroleh. Nah, tetapi karena pada pengerjaan Microsoft Excel itu terdapat kita harus menambahkan dummy di sini. Kita tambahkan dummy itu adalah 000 di setiap ujung kanannya atau setelah ya yang paling kanan. Nah, di situ terus setelah itu kita ada row-nya itu adalah true, dan untuk end row-nya atau ke bawahnya itu adalah 3 baris. Nah, di sini bisa langsung kita jalankan aja sintaksnya. Nah, di sini kita bisa melihat nih untuk tabelnya itu seperti apa ya nih. Ini yang dummy-nya dikarenakan tadi pada pengerjaan Microsoft Excel itu kita mendapatkan bahwa dari data tersebut itu perlu ditambahkan dummy. Nah, yang selanjutnya itu kita memasukkan biayanya. Nah, di sini untuk biayanya itu ini adalah untuk biaya demand-nya, untuk biaya supply-nya itu adalah 223.618. Itu yang selanjutnya ada 148.168 dan 178.214. Untuk ini ada untuk demand-nya, itu demand-nya ada 65.459, ada 234.609, itu ada 300, ada 11.659, ada 59.759 dan 0. Nah, 0 ini adalah tadi itu dummy untuk membantu kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini ini ada persamaannya untuk supply-nya itu ada sama dengan, sedangkan untuk demand-nya itu adalah lebih dari sama dengan. Nah, kenapa di sini tuh berbeda? Dikarenakan untuk menjalankan sintaks di RStudio ini kita harus melakukan kebalikannya, dikarenakan seperti
Untuk teorinya sama, dikarenakan supply-nya itu lebih dari demand-nya. Nah, tetapi untuk menghasilkan uh, permasalahan optimalnya itu kita harus menaruh si demand-nya itu lebih besar agar kita bisa menemukan jawabannya. Dan di sini bisa langsung kita jalankan aja sintaksnya. Nah, di sini, nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya, yaitu adalah result. Itu ada LP transport. Itu ada di sini kita taruh cost. Nah, di mana direction itu adalah minimum. Nah, di sini kita langsung taruh row, R, column, dan C. Nah, di sini kita akan result dan kita print result dari solutionnya. Nah, di sini bisa langsung kita jalanin aja. Nah, di sini kita bisa melihat nih bahwa perhitungan dari dua software sebelumnya ya kita menemukan hasil yang sama. Tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan yang telah kita selesaikan pada ketiga software, yaitu adalah software Microsoft Excel, POM-QM, dan juga RStudio. Dari permasalahan tersebut kita menemukan penyelesaian optimalnya dan juga biaya optimalnya. Nah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.